Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Hairina Aprilia, siswi SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan merupakan peserta calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mengatur, menjaga ketertiban dan keadilan sehingga kekacauan dapat dicegah dan terkendali. Selanjutnya, apa itu hukum? Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah yang tujuannya untuk mengatur perilaku masyarakat. Selanjutnya, hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang artinya hukum yang dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan ataupun tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa sih pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama, hukum tertulis yaitu lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, selanjutnya mudah dikenali dan mudah membuat atau menggantinya jikalau sudah tidak sesuai lagi. Selanjutnya, hukum tidak tertulis yaitu melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van Kant, yaitu serumpunan peraturan yang bersifat memaksa dan diadakan untuk mengatur masyarakat. Selanjutnya, menurut John Austin, yaitu peraturan atau perintah dari penguasa. Selanjutnya, menurut Thomas Hobbes, yaitu perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Selanjutnya, fungsi hukum dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pembentukan ketertiban, yang kedua yaitu perlindungan hak, yang ketiga yaitu penegakan keadilan, yang keempat yaitu pencegahan dan penyelesaian konflik, yang kelima yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintah, dan yang terakhir yaitu pembentukan identitas sosial. Selanjutnya, peranan hukum dalam kehidupan. Yang pertama yaitu membayar pajak, di mana warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu penggunaan kartu identitas, di mana setiap warga negara wajib memiliki kartu identitas. Yang ketiga yaitu pembayaran tagihan, di mana warga negara wajib membayar kartu tagihannya sesuai dengan layanan yang digunakan. Selanjutnya, penyelesaian konflik menggunakan peraturan hukum dan undang-undang. Selanjutnya, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang dilekatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh masyarakat, aparat hukum maupun pemerintah. Selanjutnya, apa itu hak asasi manusia bersifat universal? Yaitu hukum yang diperuntukkan semua orang tanpa pandang jenis kelamin, ras maupun agama dan kebangsaannya. Ini adalah prinsip dasar yang diakui secara luas dalam hukum internasional. Selanjutnya, kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu penindasan politik terhadap kelompok di masyarakat sipil yang menyuarakan pendapat ataupun kritik terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. Yang kedua yaitu diskriminasi terhadap minoritas etnis, agama, maupun kelompok rentan lainnya, seperti masyarakat adat, perempuan, maupun kaum LGBT. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kriminal oleh aparat penegak hukum termasuk penindasan, penyiksaan, maupun eksekusi tanpa proses hukum yang adil. Selanjutnya, hilangnya sejumlah aktivis atau orang-orang yang dianggap terlibat dalam gerakan politik. Selanjutnya, penerapan hukum dan HAM. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan meliputi keadilan, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas. Ini mencakup perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua individu, serta proses hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Individu memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama yaitu mengetahui hak asasi manusia. Individu harus memahami hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain sesuai dengan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, mendorong kepatuhan hukum. Individu harus mematuhi hukum dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan mereka sendiri. Selanjutnya, melaporkan pelanggaran. Jika menjadi saksi atau korban pelanggaran hak asasi manusia, individu wajib memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dan lembaga yang bertanggung jawab. Selanjutnya, berpartisipasi dalam advokasi dan aktivisme. Individu dapat aktif dalam advokasi untuk perlindungan hak asasi manusia, baik melalui partisipasi dalam kelompok masyarakat maupun kampanye advokasi. Dan yang terakhir, menghormati keanekaragaman. Individu harus menghormati keberagaman budaya, keyakinan, dan identitas lainnya, serta mendukung inklusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua orang. Dengan memainkan peran ini, individu dapat membantu memastikan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama yaitu melalui pendidikan. Contohnya seperti mengadakan program pendidikan tentang hak asasi manusia di sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya, penguatan hukum. Contohnya seperti memperkuat sistem hukum untuk menegakkan hak asasi manusia secara efektif. Selanjutnya, pelatihan aparat hukum. Contohnya seperti memberikan pelatihan kepada penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, pengawasan independen. Contohnya seperti mendirikan lembaga pengawas independen untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, kampanye masyarakat. Contohnya seperti mengorganisir kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, perlindungan aktivis. Contohnya, memberikan perlindungan kepada aktivis hak asasi manusia dari ancaman. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional, yaitu berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk penegakan hak asasi manusia secara global. Dari banyaknya kasus mengenai pelanggaran hukum di Indonesia, maka dari itu mari kita sebagai generasi muda untuk mencegah pelanggaran tersebut dengan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Maybe that's all can I say. I hope what I say can be useful and apologize if there are actions or words, and thank you for listening. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.